Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau daring. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang bahasa Indonesia. Langsung saja kita simak materinya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu belajar mendeskripsikan. Sebelumnya, Ibu ingin sampaikan bahwa pada bab 1 ini kita berada pada KD 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Dan kompetensi dasar 4.1 menentukan isi teks deskripsi objek berupa tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian mampu menentukan ciri umum teks deskripsi dengan benar dan mampu menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan dengan tepat. Perhatikan gambar di samping. Setelah kita perhatikan dengan seksama, maka ciri yang tampak pada gambar tersebut adalah 1. Seekor kucing sedang menatap kamera. 2. Memiliki 3 corak warna, yaitu kuning, putih, dan hitam. 3. Memiliki kaki lebih pendek dari kucing yang biasanya. Dan keempat, memiliki bulu yang halus dan menggemaskan. Jika jawaban kamu sama dengan jawaban Ibu tadi, itu berarti kamu sudah bisa mendeskripsikan ciri dari suatu objek, dimulai dari bentuk, warna, ukuran, jenis, dan lain-lain. Baiklah, karena kalian sudah bisa menyebutkan ciri-ciri dari suatu objek, maka kita masuk ke materi. Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks atau paragraf yang menggambarkan suatu objek secara jelas. Melalui teks deskripsi, pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan sendiri tentang hal yang disampaikan dalam suatu teks. Guna mendeskripsikan suatu objek, biasanya penulis menggunakan kata sifat untuk menggambarkan watak atau keadaan objek yang dideskripsikan tersebut. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke dalam ciri objek yang dideskripsikan. Ciri objek dari teks deskripsi ini adalah bersifat khusus. Apa yang dimaksud dengan khusus? Yang dimaksud dengan khusus adalah objek yang dideskripsikan memiliki ciri tertentu yang berbeda dengan objek pada umumnya. Contohnya seperti yang tadi sudah Ibu berikan di awal, yaitu gambar kucing yang berbeda dengan kucing pada umumnya.
Selain itu, objek yang dapat digunakan dalam menyusun teks deskripsi ini adalah tempat wisata, tempat bersejarah, benda, pentas seni, kain, maupun orang terdekat ataupun peliharaan yang kita miliki. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan objek dengan cara merinci suatu objek dari sudut pandang penulis. Selain itu, tujuan dari teks deskripsi adalah merangsang indera dari pembaca, seolah berada di sana, melihatnya, merasakannya, dan mendengarkannya. Baiklah, kita lanjut ke dalam ciri isi teks deskripsi. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Kemudian yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret seperti apa, bagaimana. Kemudian yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Ciri penggunaan bahasa dalam teks deskripsi adalah yang pertama, menggunakan kata khusus dan kata umum. Yang dimaksud dari kata umum adalah makna dan cakupan pemakaiannya lebih luas. Sementara yang dimaksud dari kata khusus adalah makna dan cakupan pemakaiannya lebih sempit. Mari kita lihat contoh berikut. Nah, contohnya adalah seperti ini. Melihat merupakan kata yang digunakan secara umum. Sementara kata khususnya adalah seperti menengok, menyaksikan, melirik, memandang, dan sebagainya. Jadi, kata umum adalah kata yang digunakan secara umum, sementara kata khusus adalah bagian perincian dari kata umum. Yang kedua, menggunakan bahasa seolah-olah melihat, merasakan, dan mendengarkan. Contohnya, ombak menggempur, angin berembus mengibaskan rambutku. Yang ketiga, menggunakan kalimat terperinci. Yang dimaksud menggunakan kalimat terperinci adalah berisi rincian dan keterangan suatu objek yang dideskripsikan. Contohnya, ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, memiliki hidung mancung, matanya hitam tajam dengan alis yang tebal, dan memiliki kulit sawo matang. Nah, dari contoh tersebut, kita sudah jelas mengetahui ciri-ciri dari ayah Abu Salman. Karena disebutkan keterangan objek secara terperinci. Sekian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.